Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mutia. Sekarang Mutia mau membuat video tentang bagaimana melihat nilai akhir di semua sekolah, ya, yang ada misalkan di kota Jakarta Timur gitu ya. Jadi kita ngeceknya gampang nggak satu-satu, atau misalkan nilai umur terendahnya berapa yang sudah masuk di setiap sekolah. Jadi kita bisa lihat ya, misalkan kita sudah memilih pilihan pertama itu 3 sekolah yang kita cek kemarin satu-satu, yang sudah saya bikinkan video ya, tapi ternyata tergeser semua. Nah, terus bagaimana kita untuk menentukan sekolah berikutnya? Itu dilihat dulu setiap sekolah mana yang memungkinkan atau mana yang bisa nilai anak kita itu masih bisa masuk kalau lewat jalur nilai. Dan kalau lewat jalur umur ya kita lihat umur di setiap sekolah itu mana yang masih bisa masuk, disesuaikan dengan kuota atau daya tampungnya ya. Jadi daya tampungnya juga dilihat, terus setiap terendahnya juga dilihat. Oke, disimak baik-baik ya. Kita buka dulu Google, kita pakai yang tahun kemarin, karena kalau tahun ini kan kita belum ada data ya. Yang tahun sekarang kan belum ada pendaftaran, jadi belum ada data. Kita pakai yang PPDB tahun kemarin. Oke, kita buka PPDB. Yang tahun sebelumnya ya, ini sebagai contoh ya bagaimana cara melihatnya. Misalkan kita percobaan dulu untuk jalur SMP misalkan ya. Kita melihat SMP, misalkan untuk yang pakai nilai itu kan di prestasi ya. Misalkan di prestasi kita klik prestasinya. Nah, ini keluar ya, keluar semua ya untuk melakukan verifikasi, semua memantau hasil. Nah, kita klik statistik. Nah, statistik diklik, di situ keluar semua sekolah se-DKI. Nah, kita pilih aja kota Kabupaten Jakarta Timur. Kota Jakarta Timur ya, kota atau kabupaten. Di situ diklik. Nah, Jakarta Timur itu dilihat semuanya muncul. Ya, semua muncul 27 gitu. Semuanya muncul. Nah, misalkan kita mau lihat sekolah berapa nih, 109. Nah, ini nama-nama anaknya, yang terendah, tertinggi itu ya, keluar semua. Tertingginya berapa, rata-rata di situ anaknya berapa. Jadi ada semua muncul. Tampilannya di laptop dan di HP itu beda ya. Kalau di HP ini seperti ini, tampilannya beda. Kalau di laptop dia terendah semua, bisa dilihat. Jadi beda-beda ya, tinggal bagaimana cara ngekliknya itu, tinggal klik di statistik. Jadi bisa dilihat ya semuanya ya. Misalkan nama sekolah. Nah, ini semuanya bisa terlihat. Oke. Jakarta Timur ya semuanya ya. Oke. Ini untuk melihat nilai terendah, nilai tertinggi. Nah, misalkan untuk melihat umur nanti di zona berikutnya, misalkan di zona yang pakai umur tuh di jalur zona ya, di jalur zona misalkan tuh pakai umur. Misalkan di SD, klik di SD ya. Nah, itu sama ya, lihat statistik hasil. Nah, ini terlihat ya, kita lihat dulu di Jakarta Timur. Nah, klik Jakarta Timur, ini kelihatan semua SD-nya. Kita tinggal pilih SD-nya apa, cari misalkan Durensawit, kita cari yang D ya, Durensawit.
Jadi kemana-mana bisa memantau sendiri nama anaknya ya. Misalkan Duren Sawit 02. Nah, oh ini harus diklik. Oh sekarang nanti bisa ya, kalau misalkan pas webnya aktif itu bisa ya, bisa dilihat semuanya. Oke, misalkan Jakarta Timur. Oke, ini semuanya bisa dilihat gitu ya. Itu untuk memantau hasil umur ya, terendah itu terendah berapa, tertinggi berapa. Nah, untuk daya tampungnya jadi sesuaikan. Misalkan sekarang tuh misalkan di SMP di jalur prestasi itu ada terendah segitu, tapi kita lihat daya tampungnya berapa. Nah itu ada daya tampungnya ya. Nah kita klik daya tampung tadi di atas statistik juga nongol. Jadi sesuaikan dengan daya tampungnya. Daya tampung segini, misalkan daya tampung di sekolah SMP Negeri 7 itu 54. Nah tadi misalkan dilihat di mengecek hasil di sekolah itu yang masuk baru 50 gitu ya. Misalkan murid yang sudah masuk adalah 50, berarti masih kurang 4 lagi. Sedangkan nilai terendah itu misalkan baru 80 gitu ya. Anak kita misalkan 79. Oh, berarti masih ada kesempatan untuk anak kita masuk ke situ. Maka itu bisa menjadi pilihan sekolahan anak kita selanjutnya gitu ya. Jadi bisa diganti kalau tiga pilihan di jalur pertama itu tidak keterima tiga-tiganya, maka bisa disesuaikan, bisa ganti lagi ya, tiga pilihan, atau mau menunggu jalur berikutnya. Jadi semua dipasrahkan lagi ya, dipasrahkan lagi ke orang tuanya. Jadi mau ambil pilihan sekolah baru atau memilih sekolah lainnya. Sesuaikan dengan jalur yang kita bisa. Contoh, kita tidak punya KJP, maka kesempatannya hanya di zonasi selanjutnya ya. Jadi untuk misalkan jalur prestasi tidak bisa, maka nanti jalur afirmasi tidak bisa masuk, hanya bisa di zona kalau tidak punya KJP. Maka diperhatikan untuk pilihan sekolahnya. Kalau masih punya kesempatan banyak, boleh. Misalkan dia bisa di prestasi, bisa di zonasi, bisa pula di afirmasi, ya berarti kesempatannya banyak. Terus nilainya tinggi atau umurnya tua. Kalau ingin di satu sekolah, boleh pilih satu sekolah saja. Oke ya. Jadi harus cermat menentukan pilihan sekolah gitu. Jangan ngikut-ngikut temennya. Oke ya, semoga bermanfaat video ini. Belajar saja, klik saja di PPDB tahun sebelumnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.